Oke ya, baik. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita masuk. Ada berapa orang udah menginstal AutoCAD? Siapa yang sudah menginstal AutoCAD? Bisa komen? Berapa orang? Belum ada? Belum bang. Kenapa belum? Bukunya sudah ada, video pembelajaran sudah ada. Mestinya sudah Saya harus sudah bang. diinstal. Hmm. Yang lain segera diinstal ya. Yang sudah, Baik pak. yang sudah Azhari. Baik pak. Oke, baik, kita langsung saja lah. Hmm. Jadi kita masuk ke AutoCAD-nya. Ini AutoCAD, begitu kita buka, inilah tampilan AutoCAD-nya ya. Bisa kamu lihat kan. Nah, ini kebetulan saya memakai AutoCAD versi 2021 ya. Walaupun kamu pakai nanti versi 2012 sampai 2021, maka perintah-perintahnya itu nanti sama saja. Ya, perintah-perintah utama yang kita gunakan itu sama saja. Jadi nanti begitu tampilan atau begitu software AutoCAD-nya kamu install dan sudah terinstall, maka nanti tampilan AutoCAD-nya itu setelah kamu buka akan tampil seperti ini pertama sekali. Ya. Nah, ada di sini dalam bentuk kotak-kotak kecil. Jadi untuk memulai AutoCAD, kalau sudah kamu pelajari video kita dan sudah kamu pelajari dari buku kita, maka pertama sekali untuk menggambar AutoCAD itu adalah kita tentukan dulu satuan yang mau kita gunakan itu apa. Ya, satuannya. Biasanya kalau kita dalam menggambar teknik, satuan yang kita gunakan itu adalah milimeter, itu satuan internasional ya, milimeter. Walaupun demikian bisa juga kita pilih nanti satuannya selain milimeter. Oke, baik, maka langkah pertama nanti begitu memulai AutoCAD, kamu perhatikan aja dulu ya. Kita ini nggak lama-lama, mungkin nanti 2-3 gambar saja. Lalu nanti selebihnya kamu nanti tinggal lihat kembali ke YouTube kita ya. Nah, situ nanti ada menggambar objek 2 dimensi yang lebih kompleks. Itu pun nanti kamu pelajari hari ini. Jadi pertama sekali kita ketikkan perintah units. Ya, unit. Pakai S gini ya. Nah, jadi perintah unit ini fungsinya untuk memilih satuan dan desimal. Jadi kita enter. Ingat, setiap memberikan perintah pada AutoCAD selalu kita akhiri dengan enter. Nah, kita enter. Nah, lalu di sini ada muncul length ya, angle. Nah, kemudian di length ini nanti ada tipenya, tipe desimal, ada precision. Ya. Jadi nanti yang kita kotak-katik itu hanya ini aja. Ini kita kotak-katik ya, precision. Lalu kita pilih aja dia, tidak usah berdesimal. Tapi kalau nanti misalnya kita ingin ada nanti angka kita itu yang berdesimal 1, maka ini kita pilih biar nanti angka itu ditampilkannya berdesimal. Misalnya ada suatu lingkaran jari-jarinya 5,5 mm. Jadi kalau kamu pilih ini, maka nanti 5,5-nya itu akan muncul. 0,5-nya itu akan muncul. Tapi kalau kamu klik ini, nanti 5,5 itu bisa nanti ditampilkannya 6. Walaupun sebenarnya nanti dalam penggambaran ukurannya tetap 5,5. Nah, paham ya? Nah, jadi kalau misalnya kamu biar lebih aman, biasanya kalau kita menggunakan satuan internasional yaitu milimeter, biasanya paling pun nanti berdesimal itu hanya satu desimal saja. Ya, satu desimal saja. Makanya kita pilih aja ini, boleh. Ya, lalu di sini kita pilih satuannya apa? Ini bisa milimeter, bisa sentimeter, bisa meter dan seterusnya. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya dalam menggambar di gambar teknik, satuan yang kita pakai itu adalah milimeter. Jadi kita pilih saja milimeter. Ya. Oke, ini aja kita kotak-katik di sini, yang lainnya nggak usah. Lalu kita okekan. Oke, baik. Setelah unit selesai, maka langkah berikutnya kita gunakan perintah apa? Ada yang ingat? Yang di video kita? Di Meet ya?
Harus kamu ingat ini wajib limit. Sekarang ini kita perintah awal ini adalah untuk memilih satuan dan menentukan ukuran kertas. Biar nanti ketika kita print, yang terprint itu nanti sesuai dengan ukuran kertas yang kita tampilkan. Maka kita ketikkan perintah limit. Kalau limit itu untuk menentukan ukuran kertas. Ukuran kertas kita paling kecil ukuran berapa kalau dalam gambar teknik? 4 ya, yang sering kita pakai A4. Jadi kalau A4 itu saya tanya kamu berapa ukurannya? 290 Pak. 210 kali 297 kan? Ya. Oke, berarti kalau kita bicara tentang sebuah kertas, maka nanti ini misalnya kertasnya ya. Bisa nampak saya? Nampak ya? Nah, jadi nanti ini batas, ini kertasnya, berarti ini nanti batas bawah, ini batas atas. Berarti sini nanti 0,0. Ya, ini 0,0. Maka nanti ini batas atasnya tadi 210,297. Nah, gitu dia. Jadi di sini lower left corner itu maksudnya batas kiri bawah dari kertas itu. Berarti kita isikan nanti 0,0. Ya, kita isikan 0,0. Lalu kita enter. Nah, kemudian upper right corner ya. Upper right corner. Ya, punya siapa itu? Bisa di ini kan, di stopkan aja suaranya ya. Berarti di sini karena tadi kita gunakan ukuran kertasnya adalah A4, maka kita tuliskan di sini adalah ukuran A4, 210,297 seperti itu. Ya. Lalu kita enter. Nah, dan kalau kita lihat tampilan di layar kita belum ada perubahan, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi sekarang untuk melihat perubahannya itu agar nanti kertasnya itu bisa ditentukan ukurannya dan sudah kelihatan, maka di sini bisa kita masukkan lagi perintah limit, enter. Lalu di sini kita buka limit ya. Kita zoom all aja dulu. Kita tampilkan zoom all. Artinya zoom itu menampilkan ukuran kertas yang sudah kita buat tadi. Berarti di sini kita ketikkan zoom, enter, lalu all, A ya, all, semua, enter. Nah, jadi sekarang tampilannya sudah seperti ini. Ya, tapi di sini kan belum kelihatan batas kertasnya itu mana, belum kelihatan ya. Nah, jadi di sini nanti kita masuk ke perintah grid. Grid itu untuk mengatur jarak kotak-kotaknya nih ya. Itu grid. Kita berikan jaraknya 10. Di sini sudah ada tampil 10. Berarti grid kita ini sebenarnya sudah 10. Ya, lalu kita enter. Oke, lalu kemudian kita ketikkan lagi grid gitu ya. Lalu kita pilih di sini ada limit ya untuk memilih ukuran kertas nanti. Kita ketikkan L, enter. Lalu kita ketikkan di sini no, N. Nah, seperti ini. Jadi yang ditampilkan oleh AutoCAD itu sekarang hanya tampilan seperti ini saja. Jadi inilah ukuran kertas kita yang A4 tersebut. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti ikuti langkah-langkahnya seperti itu. Sebenarnya ini sudah ada di video kita. Cuman ini pun nanti bisa kamu aplikasikan. Oke, baik, setelah tampil ini sekarang kita langsung menggambar objek kita ya. Kalau yang di buku tadi kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini ya. Nah, ini kan, ini rencana mau kita gambar hari ini. Jadi ini kita bagi menjadi 2 ya. Ini tampilan AutoCAD-nya seperti ini. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan ya?
Oke, baik. Sekarang kita mulai menggambar objek kita ini. Ya. Kalau kita lihat gambar kita ini, maka gambar kita ini kan terdiri dari 3 buah lingkaran kan. Ini ada 3 buah lingkaran yang jaraknya ke sini 55. Lingkaran yang ini jaraknya ke atas 75. Lingkaran ini ada 3 kali R8. Itu maksudnya adalah lingkaran ini jari-jarinya 8, ada sebanyak 3 buah. Nah, gitu ya. Kemudian di sini nanti ada lengkungan. Ada lengkungan di ketiga pojoknya. Kelengkungan ini nanti jari-jarinya 15. Ya. Jari-jarinya 15. Kemudian di sini nanti ada garis, ini garis, sini juga garis. Dan garis ini kalau kita perhatikan, garis lurus ini bersinggungan dengan busur ini. Di sini bersinggungan. Bukan hanya sekedar bersentuh ya, tapi dia bersinggungan. Jadi di sini nanti kita akan mencoba menggambar objek kita ini dengan perintah-perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini pertama sekali kita gambar dulu lingkaran yang kecil ini, boleh. Nah, jadi untuk menggambar lingkaran apa perintahnya? Apa menggambar lingkaran perintahnya? Karena di AutoCAD ini wajib kamu hafal perintahnya dan paham langkah penggambarannya. Apa perintahnya? Circle. Iya, circle ya, itu harus wajib tahu. Memang kadang kalau kita hanya menonton aja tanpa kita aplikasikan perintahnya itu ini bisa lupa. Oke ya, berarti kita di komen ini namanya komen ya, tempat memberikan perintah. Maka kita ketikkan perintahnya circle seperti ini. Oke, enter. Ya, enter ya. Lalu perintah circle ini dia akan bertanya di mana mau diletakkan lingkarannya. Di sini seperti itu ya. Coba Joni Andrian suaranya dimutkan aja. Ya, lalu kita klik di sini. Misalnya kita letakkan di sini ya. Nanti bisa juga kalau misalnya kurang cocok, bisa kita pindah-pindah. Kita klik di sini, lalu jari-jarinya kita berikan berapa dari gambar kita ini? 8. Ya, karena ini jari-jarinya 8. Lalu kita enter. Nah, inilah lingkaran yang sudah terbentuk. Bisa kita perbesar dengan cara memutar mouse-nya ya, roda mouse itu. Nah, seperti ini. Walaupun ini makin besar, ini hanya tampilan saja, tapi ukurannya nggak berubah. Oke, berarti ini sudah kita peroleh yang ini ya. Lalu untuk menggambar lingkaran yang di sini sejauh 55 ke arah kanannya. Ya, ini bisa kita gunakan perintah untuk memperbanyak ya. Perintah untuk memperbanyaknya ini apa nama perintahnya? Copy ya. Oke, baik. Kita ketikkan copy, enter. Lalu select objek katanya ya, berarti kita pilih di sini lingkarannya. Nah, lalu kita enter. Nah, lalu di sini ada base point ya. Di sini ada bacaannya base point, titik awal perpindahan. Biasakan nanti titik awal perpindahan atau base point itu selalu kamu berikan 0,0. Ya, lalu di enter. Lalu dia bertanya second point. Second point itu maksudnya di mana mau kita letakkan. Maka kita letakkan dia sejauh 55 ke kanan ya. Ini kan jaraknya 55. Berarti kita letakkan dia sejauh, berarti add 55 ya. Kalau ke kanan dia sudutnya berapa ke kanan? Kalau kita gunakan sistem koordinat yang pakai sudut
Berarti sudutnya nol 0 gitu. Ya, 0 ya. Berarti kita enter. Nah, maka sudah terbentuk di sini kopiannya. Jadi kalau kemarin kamu sudah belajar sistem koordinat dengan bagus, ini nggak ada masalah. Oke, kemudian satu lagi mau kita letakkan di atas. Yang di atas ini kan posisinya dari sini itu kan 55 ke kanan, 75 ke atas. Gitu ya. Jadi langsung saja kita lanjut di second point ini, add 55,75. Berarti 55 ke arah X kanan ya. Kemudian 75 ke arah Y atas. Jadi kita enter seperti ini. Ada lagi mau kita perbanyak? Kalau tidak ada, maka ini kita enter saja. Nah, jadi sekarang sudah terbentuklah 3 buah lingkaran seperti ini. Kalau ini tadi terlalu atas, nggak apa-apa, bisa kita pindahkan. Perintah untuk memindahkan itu namanya move. Enter. Lalu ini kita blok aja 3-nya. Lalu enter. Klik sembarang tempat. Lalu tarik ke posisi yang kita inginkan. Nah, kira-kira gitu. Itu caranya ya. Oke, baik. Sekarang untuk menggambar busur yang 3 ini. Busur yang 3 ini kita gambar ya. Kita gambar melalui perintah lingkaran juga. Tapi nanti kelebihan garisnya itu kita buang. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita gambar sebuah lingkaran lagi, jari-jarinya 15. Jadi di sini kita ketikkan lagi circle. Lalu di mana kita letakkan pusatnya? Di pusat ini. Arahkan aja mouse kamu ke sini. Nah, ya, kalau muncul tanda lingkaran hijau seperti ini, maka ini sudah pas pusatnya. Jadi kita klik, tinggal kita berikan jari-jarinya 15. Nah, seperti ini. Lalu yang berikutnya bagaimana? Ya sama seperti yang 3 tadi. Tinggal kita copy aja lagi. Sebenarnya tadi bisa kita gambar dulu ini dua-dua, lalu kita copy duanya langsung bisa ya. Nah, tapi karena tahap awal, saya menyampaikannya bertahap saja. Ini kita klik. Ini katanya kan setelah kita ketikkan perintah copy, select object. Kita klik objeknya. Lalu kita enter kalau nggak ada lagi objek yang mau kita copy. Lalu di sini kita masukkan aja 0,0 seperti yang tadi. Lalu masukkan add 55 sudut 0. Nah, satu lagi tadi add 55,75. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah perintah yang berulang dengan jari-jari yang berbeda. Baik, kira-kira setelah ini apalagi yang kita gambar? Garis lurusnya kan? Nah, jadi ketiga garis lurus ini kita gambar dan kita singgungkan dia ke lingkaran besar ini. Nah, seperti itu. Jadi perintah untuk menggambar garis apa? Ya, line ya. Kita ketikkan di sini line, enter. Nah, kalau kamu sudah belajar tentang perintah OSNAP ya pada minggu yang lalu, maka kita ingin membuat garis-garis yang akan kita gambar nanti bersinggungan dengan kedua lingkaran ini di sini. Nah, apa perintah OSNAP-nya agar bersinggungan? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Kuadran. Kalau kuadran di pojok 4 itu ya. Kalau bersinggungan berarti tangan. Ya, jadi kita ketikkan di sini tangan, atau bisa kita singkat dengan tan aja. Kita ketikkan tan, enter. Lalu kita arahkan mouse kita ke sini. Ini simbol tan ya, ini simbol tan. Jadi kita klik. Kemudian di sini karena dia bersinggungan lagi dengan lingkaran yang kedua, maka di sini kita ketikkan lagi tan. Itu dia. Enter. Jadi kita klik lagi di sini. Untuk memutuskan garis ini kita enter aja. Nah, seperti ini ya. Itu dia. Bisa? Oke. Sekarang untuk menggambar dua garis yang lain pun sama saja. Berarti nanti kita gunakan perintahnya line, enter.
Lalu kita ketikkan lagi tan, karena dia bersinggungan. Pakai kuah pun bisa ya, karena kebetulan posisi garisnya ini pas di kuah dari kedua lingkaran ini. Enter gitu ya. Lalu kita ketikkan lagi line. Lalu ketikkan lagi tan. Lalu kita klik garis yang ini, yang atas atau yang bawah dulu boleh, nggak ada masalah. Klik garis atas, lalu ketikkan lagi tan. Ulang ya. Line, tan, lalu tan lagi. Jadi, saya sudah terbentuk seperti ini. Lalu kalau kita kembali ke gambar sumber kita, ya, ke gambar sumber, maka garis yang tidak kita perlukan itu adalah garis yang ini kan. Nah, di sini kan tidak ada dia. Jadi garis inilah yang mau kita buang. Oke, untuk membuang garis yang tidak diperlukan, kita gunakan perintah apa? Ini perintah mengedit ya. Kita gunakan perintah apa? Remove. Apa, Willy? Remove. Remove. Remove itu fungsinya itu apa? Ada di buku kita remove. Trim ya, ingat trim. Oke, trim, gini dia. Enter. Perhatikan penggunaan perintah trim. Nah, jadi di sini kalau sudah kita ketikkan perintah trim, karena bagian ini yang mau kita buang, ini ya. Ya. Kalau versi AutoCAD yang terbaru ini 2021, dia langsung menyajikan atau menyuruh kita membuang bagian yang kita perlukan. Ini kita klik. Langsung kita klik aja ini. Nah, jadi sudah hilang. Nah, kemudian ini pun demikian. Kita klik. Nah, tapi kalau versi yang belum seperti ini perintahnya, biasanya kita pilih dulu garis ini dan garis ini ya, pembatas untuk memotong bagian ini. Nah, ini hanya membandingkan saja, mana tahu nanti versi kamu versi 2015 atau 2012, maka untuk membuang bagian ini setelah kamu ketikkan perintah trim, kamu klik dulu garis pembatasnya ini, karena ini mau kita buang, maka pembatas ini kita pilih, lalu nanti di enter, tinggal kamu klik garis yang tidak diperlukan dengan cara seperti ini. Ya, ini ya, jadi gambar kita sekarang sudah terbentuk. Jadi sama sekali tidak susah. Kalau nanti kamu di tempat kerja, misalnya kamu nanti kerja di sebuah perusahaan dan kamu menjadi seorang drafter, ya, jadi seorang tukang gambar atau juru gambar. Jadi kalau kamu disuruh menggambar seperti ini, ya mungkin jangankan 2-3 menit, mungkin 30 detik pun bisa selesai kamu gambar ini. Tapi dengan catatan mengerti strategi menggambarnya. Ya, kalau tadi kan bisa kita buat lingkaran ini dan ini, kita gambar dua lingkaran bersamaan. Itu dulu kita gambar. Lalu kita copy dua-duanya ke sini dan ke sini. Gambar garis, line tan, line tan. Lalu trip, selesai. Ya, tapi sebelum kita gambar ya kita pelajari dulu strategi menggambarnya. Jadi ketika kita hendak menggambar, kita cukup waktu mungkin hanya 30 detik saja, atau paling lama 1 menit lah kita katakan. Seperti itu ya. Bisa paham nih? Ya, semoga bisa ya. Oke, nanti kalau lebih jauhnya bisa kamu perhatikan lagi gambar kita yang ada di video. Oke, baik, itu yang pertama.